Haleluya. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan segala perbudakan dosa. Kita sudah dimerdekakan dengan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Lebih dari seorang pemenang. Seperti hari ini di hati kita bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Kasih bersorak-sorai Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Demi kuasa darah Yesus, kita sudah ditebus. Pengorbanan Tuhan Yesus tidak sebanding dengan apa yang kita berikan. Mari pada pagi hari ini kita bawa hati kepada Tuhan. Mengucapkan syukur kita kepada Tuhan buat segala karya Tuhan yang sudah kita alami. Haleluya. Betapa besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa bersembah
kami Bapa. Naikkan sembah kami Tuhan Yesus. Bagi Allah kami yang bertahta di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu bagi hari ini bagi kami. Dalam kami Tuhan umat dan telah Kau tebus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, apa arti hidupku?
Juru Selamat kami. Penuhi kami dengan roh pengenalan akan Allah, roh pengertian akan Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang bijaksana, yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, supaya kami Tuhan diselamatkan dan tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, sekalipun datang bencana gempa, bencana banjir. Tuhan Yesus, lawatlah umat-Mu, lawatlah kami. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua umat-Mu, jemaat-Mu, supaya kami dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, supaya alam maut tidak menguasai kami ya Tuhan, supaya iblis tidak bisa merebut kami dari tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikan kami hati yang taat, buanglah hati yang keras. Berikanlah kami hati yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami roh pengenalan, roh pengertian, sehingga kami percaya kepada Tuhan dan berserah kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bangkit dan naik ke surga. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Haleluya. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari kebangkitan itu dalam bahasa yang sederhananya sebenarnya yang bahasanya baik sekali. Kalau dalam bahasa itu disebut Passover. Artinya apa? Melewati kematian. Saudara mungkin dalam perjalanan hidup ini pernah melewati masa sakit, pernah melewati putus cinta, pernah melewati masa miskin, pernah melewati masa-masa ditolak orang, ya kan? Pernah kita melewati masa-masa di mana hidup penuh dengan kesusahan, ya. Nah, Pasca hari ini itu bisa melewati kematian, bisa melewati lembah maut, dan yang bisa melewati jalan kematian, alam kematian, yang bisa melewati lembah kematian itu Yesus. Kita paling hanya bisa melewati waktu miskin. Kita paling bisa melewati waktu kita sakit. Nah, jadi pasca itu ketika Yesus melewati kematian, sehingga dia mencapai titik kebangkitan. Semua kita yang dilahirkan dari manusia, ya, semua kita yang dilahirkan dari ibu, dari rahim, itu hanya dilahirkan untuk mati. Ya, saya dilahirkan, ibu saya hanya untuk suatu saat nanti akan mati. Dan semua kita yang dilahirkan oleh manusia itu dilahirkan hanya untuk mati. Tetapi Yesus Kristus dilahirkan tidak untuk mati, tetapi untuk bangkit dari kematian. Nah, waktu saya berkhotbah hari Jumat kemarin, kenapa Yesus bisa melewati kematian itu? Karena dia tidak dilahirkan untuk mati. Yesus itu dilahirkan untuk bangkit. Siapa dia? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu makanya Yesus berjanji dan Yesus berkata, seperti lagu tadi, apa artinya hidupku bila engkau tidak memberikan nyawamu? Gak ada. Apa arti hidup kita
Apakah arti hidupmu? Saudara, apakah arti hidup kita kalau hanya kita berkata aku kaya raya? Ya, aku berhasil dan banyak harta. Saudara, itu semua judulnya sia-sia. Itu judulnya sia-sia. Kita udah belajar dari COVID. Orang yang paling kaya sekalipun, orang yang banyak harta sekalipun, tetap mencari udara yang gratis. Orang uangnya bertriliun-triliun sampai korupsi, tetap dia mencari udara oksigen yang namanya gratis. Amin. Engkau tidak bisa lebih daripada Tuhan. Ingat waktu COVID, orang mencari tabung gas, tabung oksigen, sampai tabung oksigen yang di mobil ambulan dirampas, dirampok. Nah semenjak itu sekarang kita cari tabung oksigen gampang. Dulu tabung oksigen itu hanya ada di rumah sakit dan di tempat-tempat las besi. Tapi gara-gara COVID, tabung gas ada di rumah, tabung oksigen ada di rumah setiap orang. Karena apa? Padahal itu ada oksigen itu gratis. Nah, saudara, jadi ketika apa arti hidupku kalau Yesus tidak memberikan nyawanya? Nah, inilah fokus orang Kristen. Engkau harus mendapatkan pemberian Yesus. Engkau harus mendapatkan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Supaya kita bisa melewati yang namanya lembah kematian. Supaya kita bisa suatu hari nanti melewati yang namanya lembah maut. Saudara berjalan di dekat kuburan aja udah takut. Ayo, ada yang berani nanti malam pergi ke kuburan, jalan-jalan di situ. Saudara satu orang hantu melewati jalur kuburan itu aja kita udah merinding. Apalagi kita nanti melewati. Itu makanya di dalam agama sebelah mereka tidak menemukan siapa yang akan menemani mereka melewati lembah maut. Yang mereka tahu siksa kubur. Kamu akan ditanya sama malaikat maut. Ya, saya lupa. Kalian ingat nggak jaga tetangga kita? Malaikat apa? Mungkar Nakir. Nah, baik, mari kita masuk kepada firman Tuhan. Ya, saudara fokus kepada firman Allah. Lukas 24 ayat 1 saya baca. Ayat 1 kita baca sama-sama aja lah. Sampai ayat 3. Lukas 24 ayat 1, 2, dan 3. Baik, semua kita membaca firman Allah. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, kebetulan Ibu Gembala bikin dekor. Kemarin kita nggak kepikiran, istri saya bilang, saya bikinlah dekor sedikit. Saya lapor sama Bu Bendara, Bu Gembala mau bikin dekor tipis-tipis. Pokoknya tebal.
Ya. Jadi, saudara, pagi-pagi benar. Banyak gereja, tidak hanya kita aja. Bahkan ada gereja yang sekarang ibadahnya jam 5 Pasca. Ya. Saudara, agak terganggu-kah kedagingan kita? Agak terusikkah Allah pendeta ini? Saudara, ada berapa banyak orang kalau hari ini jam pesawat terbangnya jam 6 pagi? Terlambat nggak? Saudara beli tiket pesawat jam 6 pagi. Jam berapa saudara ada di bandara? Jam 6 pagi juga? Jam berapa saudara bangun? Iya. Itu saudara malam udah gak tidur. Nah, untuk menepati waktu karena kita punya urusan, karena kita punya kepentingan, kita gak mau ketinggalan pesawat. Ya, saya pernah ketinggalan pesawat dulu naik Mandala Surabaya. Tinggal saya saudara. Ya berangkat waktu itu jam 7.15. Saya udah sampai di bandara jam 7 kurang 20. Udah gak dikasih lagi check-in. Say goodbye. Nah, jadi ini pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus. Walaupun mereka sudah pergi pagi, Yesus sudah keburu bangkit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mereka datang, mereka sudah tidak temukan lagi ada Yesus di dalam kubur itu. Karena Yesus bilang, hari ketiga aku akan bangkit. Apakah hari ketiga itu hitungan mereka pagi-pagi? Ternyata tidak itu. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, cari Tuhan, dahulukan kerajaan surga. Itu nyawa dari Paskah ini. Bukan malam-malam benar, bukan siang-siang benar, bukan sore-sore benar. Nah, ini merupakan satu motivasi bagi kita, bagi orang yang ingin mengalami kebangkitannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu bisa bangkit dari kematian karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Mari saya renungkan Tuhan, kenapa kematian? Sudah ada yang catat ayatnya kemarin bahwa kuasa maut tidak mempan, kematian tidak mempan. Itu yang dicari Yesus, bukan ilmu kebal, tidak mempan di paku. Karena manusia mencari ilmu yang begitu, kebal hukum, kebal santet. Ya kan, orang paling suka sekarang kebal hukum. Ya, nggak bisa. Yesus tidak mencari kebal hukum. Dia nggak bersalah tetap dihukum. Yesus tidak mencari kebal dibacok. Yesus tidak mencari kebal dibanting, dipaku, pakunya masuk, dikasih mahkota duri masuk nancap. Yesus dicambuk, tubuhnya hancur, tubuhnya pecah. Yesus gak mencari kebal itu. Kalau orang dunia bangga ini, ya bangga. Karena banyak orang bangga dengan keduniawiannya. Bangga dia, banyak uangnya, kebal hukum, tidak bisa disentuh sama hukum, ya, tidak bisa dibacok, tidak bisa diganggu. Nah, ini yang dicari. Tapi Yesus karena dia adalah firman, firman itu telah menjadi manusia, dan dialah Yesus
Maka Yesus tidak mencari kebal hukum, kebal dibacok, kebal dicambuk. Sehingga orang melihat, aduh Yesus ini tidak berdaya amat, Yesus ini tidak bisa melawan. Saudara, inilah yang naturnya Yesus itu. Supaya kita juga dilahirkan dengan benih yang sama dari Yesus. Makanya benih kita itu apa? Apa arti hidupku kalau Yesus tidak berikan nyawa? Walaupun saudara dikasih kesembuhan, kalau Yesus tidak kasih nyawanya untuk saudara, engkau tidak bisa melewati yang namanya lembah kematian. Semua kita di sini pasti mati. Nah saudara, karena Yesus tidak mencari kebal, telinga Malkus yang dipenggal sama Petrus diambilnya, ditempelnya lagi. Yesus tetap ditangkap. Yesus tetap dibelenggu. Sekalipun Yesus bisa mendatangkan 2 pasukan malaikat, tentara malaikat, dia bilang apa? Saya tidak mau. Karena kerajaanku bukan berasal dari kerajaan dunia. Kerajaanku dari kerajaan sorga. Tunggu tanggal mainnya. Makanya pagi-pagi benar ketika mereka pergi ke kubur, Yesus sudah tidak ada. Dan semua pada pagi kebangkitan Yesus terjadi gempa. Di dalam kitab Matius, tentara-tentara lari. Tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus lari meninggalkan. Mereka berkata, benar, Yesus yang kita salibkan ini adalah Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa maut tidak mempan? Kita ada beberapa ayat ya. Nah kita baca satu-satu, kita sisir ya. Pertama buka Yohanes pasal 1 ayat 1. Kemudian nanti Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya. Firman telah menjadi manusia. Pada ayat Yohanes 1 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saya mau kita mengenal firman itu. Firman itu bukan tulisan dan bukan kata-kata. Ya, firman itu bukan hanya sekedar buku, tapi firman itu adalah Allah. Mungkin kalau saya katakan firman itu adalah uang, saudara akan paham. Seperti pepatah dunia, time is money. Ya, supaya kita paham firman itu apa. Kemudian kita masuk ke ayat 14. Satu, dua, tiga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, dan firman itu telah menjadi manusia. Sukses, berhasil. Bukan jadi uang, tapi jadi manusia. Amin. Jadi manusia, dialah anak tunggal Bapa. Ya. Nah, kita lanjut. Wahyu pasal 1 ayat 18. Dari ayat 17 lah, karena ada potongannya di ayat 17. Yang kita baca ya Bapak Ibu. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. 2, ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya,
sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang awal dan yang akhir, yang mati dan yang hidup itu cuma firman. Tidak ada yang bisa mengalahkan firman. Kematian lebih dulu mana, kematian ada atau firman? Alkitab mengatakan firman yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa kematian tidak bisa dilawan? Kenapa firman tidak bisa dilawan oleh kematian? Karena lebih dahulu firman daripada kematian. Lebih dahulu firman daripada kita hidup. Nah, masuk ke Wahyu 2 ayat 8 ya. Nah, saudara lihat Wahyu 2 ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman. Nah, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, kenapa kepada firman kematian itu tidak mempan? Saudara, karena firman itu lebih dulu daripada maut. Artinya apa? Maut tidak bisa berkuasa. Saudara punya, ini Alkitab salah satu pendukung. Halo, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya berjanji sama Tuhan, jemaat ini harus tidak hanya sekedar hafal dengan Alkitab. Saya nggak pakai bahasa kamu harus hafal, tapi kita memang harus menghidupi ini. Hidup kita, perjalanan kita, keputusan kita, hari-hari kita, memang kita harus terlahir. Karena maut tidak bisa mengalahkan. Maut tidak mempan terhadap firman. Nah, itu makanya saudara yang dikatakan Tuhan, dikatakan, tulislah kepada jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup. Yesus itu bisa bangkit dari antara orang mati karena dia adalah firman. Yesus itu lebih dahulu daripada kematian. Dan kematian tidak bisa menyenggol Yesus. Kematian itu tidak bisa mengusik Yesus. Tidak bisa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang saudara yakin akan kebangkitan yang bisa melewati kematian, baca 1 Petrus ini. Ya, 1 Petrus pasal 1. Ayo, ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Ayo semuanya, yang semangat. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan firman Allah itu kekal. Firman Allah itu tidak fana. Kalau kita dilahirkan dari firman,
seperti Yesus adalah firman yang menjadi manusia, mau nggak mempan. Makanya Yesus itu bilang, ketika Lazarus mati, Yesus bilang dia tidur. Lazarus saudara kita sudah tidur. Datang murid-muridnya, bukan, mati. Kemudian Yesus berkata, ayo, marilah kita ke Yerusalem. Saya akan membangunkan dia. Yesus berkata, aku akan bangunkan. Karena kematian itu bagi Tuhan hanya tidur. Bukan selesai. Saudara, di ICU, di IGD yang ada koma, habis itu titik, is dead, dan dokter angkat tangan, dokter lepaskan semua alat-alat dari tubuhnya, sudah selesai, kami tidak bisa, sudah mati. Tapi Yesus bilang, dia tidur, karena belum selesai. Amin. Nah, saudara, ya, jadi orang Kristen harus tahu dia harus dilahirkan dari benih yang tidak haram. Kalau kita udah dilahirkan dari ibu kita, itu dilahirkan untuk mati. Tapi firman Tuhan melahirkan kita untuk hidup yang kekal. Amin. Jadi orang Kristen itu jangan gampangan, murahan, bangga. Ya, saudara, menjadi orang Kristen yang yakin, yang menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, engkau menerima uang bermiliar-miliar dari Tuhan, itu bukan kasih karunia. Kalau engkau diangkat Tuhan, engkau menjadi pejabat hebat, itu juga bukan kasih karunia. Karena yang disebut kasih karunia, Tuhan memberikan, tapi dunia tidak sanggup menyainginya. Apa yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Orang bisa memberikan saudara jabatan, manusia bisa memberikan saudara kekayaan, manusia bisa memberikan saudara pangkat, harta, bahkan manusia bisa beri saudara istri, ya kan? Anda yang di sini menikah karena perjodohan, karena dijodoh-jodohkan, dikenal-kenalin, akhirnya jadi, ya kan? Manusia bisa. Ya, saya menikah sama istri saya karena ada yang mengenalkan. Ini ada teman saya, ini nomor teleponnya, iya, gas. Bisa manusia, Hansip pun bisa, Satpam pun bisa. Kalau ketemu di pokok sawit, ya. Tapi yang disebut kasih karunia inilah orang Kristen selalu berbangga dengan materi. Saya selalu nasihatkan bere-bere saya. Yang kebanggaan itu bukan karena yang sukses, tapi engkau takut Tuhan. Sama Dora, sama Bes, Hilda, walaupun dia Muslim, jangan lupa sama Tuhan gara-gara sama Reza. Jangan gara-gara kalian sudah punya yang mewah. Semuanya itu sia-sia. Semuanya itu akan selesai. Tapi saya bilang kalian, saya lebih bangga kita ketemu di sorga. Saya lebih bangga nanti kita bisa kumpul di sorga. Jadi saudara, kekayaan bukan target, tapi itu bonus dari Tuhan. Amin. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepada. Ya, saya bilang sama Ibu di Jogja, Boy, apa pilihanmu? Inilah tulang. Aku mau usaha kucing Rusia ini. Oke, kalau itu yang kau mau, kita doakan. Kemarin dia sukses, dia bikin restoran bebek packing di Jogja. Ini anak baik, murah rezeki, tidak kikir. Walaupun beda agama kan, saudara, luar biasa. Jadi bukan seberapa hebat mobil yang kau pakai, saudara. Karena apa? Ayat 24 masih ada. Tadi Tuhan bilang, hendaklah kamu dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang kekal. Ada sebabnya. Sebab ayat 24 ini giliran jemaat. Dan 25. 1, 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan, inilah firman yang disampaikan Injil. Nah, saudara, firman Tuhan itu tetap, jangan mut-mutan, jangan kadang-kadang, tapi tetap. Amin. Mau kapan saja firman Allah tetap ada. Karena kita dilahirkan. Tetapi kekayaanmu, harta, dan kemegahanmu, kata Tuhan, itu seperti rumput. Segala kemewahanmu, segala kemuliaanmu, itu seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering. Saudara, makanya itu tidak kasih karunia. Kalau dunia bisa berikan harta, itu tidak kasih karunia. Yang diberikan Tuhan yang disebut kasih karunia, ketika dia kasih nyawanya untuk saudara. Ini Pak baru memberikan nyawa baru, memberikan hidupnya kekal. Terima kasih Tuhan. Itu makanya kalau kita mati, lihat di Lukas 16. Lihat di sini, inilah orang yang dapat nyawa dari Tuhan. Lukas pasal saya minta RC ayat 19 sampai ayat 22. Silakan berdiri, saya baca. Ini suaranya pagi-pagi masih segar. Oh, di luar. Ya udah, Niko. Bisa? Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Amin. Nah, ada dua kehidupan yang kontras. Ada orang kaya, selalu berpakaian, tidak ada pakaian yang murah, ya, bersukaria dalam kemewahan. Dan ada juga
seorang pengemis yang bernama Lazarus. Orang kaya dan orang miskin dua-duanya mati. Amin. Ya, orang kaya mati dan orang miskin mati. Dari dua orang ini siapa yang dilahirkan dari firman? Nah, kemudian ayat 22, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan. Nah, pikirkan ini saudara, inilah manusia yang dilahirkan dari firman. Dia mati dijemput malaikat. Bayangin, saudara dijemput malaikat, itu kasih karunia. Mungkin orang kaya mati bisa dengan ambulan yang mewah, pakai pengawal. Banyak orang bilang, oh dia mati banyak yang mengantarnya ke kuburan, itu tandanya dia orang baik, betul. Tapi masalah kematian bukan ukuran keselamatan orang, bukan banyaknya yang mengantar ke kuburan. Bukan ribuan, ratusan ribu orang yang datang ke kuburan dengan mobil-mobil bagus, dikuburkan di San Diego Hills yang harganya miliar. Ada yang mau lihat dikubur di situ? Ya, nah, jadi belum kaya juga sih kalau belum dikubur di San Diego Hills. Kalau kita dikubur di Bangkinang gratis ya. Paling beli nasi bungkus digali kubur, udah petinya paling 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ya. Oh, bagus petinya ya. Saudara, kematian bukan masalah seberapa mahal peti, seberapa hebat ambulannya, seberapa banyak yang mengantarnya. Kematian masalahnya siapa yang menjemputnya. Nah, baca ayat 23. Makanya diingatkan oleh Tuhan, ingatkan orang-orang kaya itu supaya dia bertobat. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Makanya Yesus berkata, aku mendirikan jemaatku supaya alam maut tidak menguasainya. Amin. Kepada domba-dombaku kuberikan nyawaku supaya alam maut tidak bisa merampasnya daripadaku. Ini yang Tuhan mau. Siapa yang menemani engkau nanti melewati alam maut? Jelas orang miskin itu dijemput malaikat. Pasti saudara, orang yang dilahirkan dari firman, matinya dijemput malaikat, itulah kasih karunia. Amin. Karena dunia tidak bisa memberikannya. Adakah engkau seorang pahlawan terus dikasih penghargaan? Paling presiden memberi ini penghargaan bintang jasa kepada pahlawan. Bisa nggak presiden memberikan hadiah kalau kau mati sudah kuperintahkan malaikat menjemput kau dari kubur? Bisa presiden ngomong itu? Nggak bisa. Makanya yang bisa memberikan itu cuma Yesus. Itulah yang disebut kasih karunia. Amin. Kalau gelangmu sekarang berkilo-kilo, itu bukan kasih karunia. Banyak kawan-kawan saya kemarin, aduh tahu kayak kemarin aku jual, iya, potong dan rayu dan jual lumayan sampai 30 juta. Inilah turun, loyo ya. Tahu kemarin aku jual, sekarang mas sudah turun. Ya mas, sudah turun mas. Saya nggak bisa. Ya, saudara, kali-kali saya udah nggak di situ. Benar saudara. Kali-kali saya udah nggak di situ.
mau naik, mau turun. Yang penting nanti saya mati ada yang jemput. Amin. Dibawa kemana? Dibawa ke pangkuan Abraham. Minum Coca-Cola. Yang kaya-kaya itu akan bilang, Lon, bagi seketek kepiaran Tuhan. Yang larang siapa? Bukan saya, Abraham. Nggak bisa. Nggak bisa kawan. Nggak bisa kami ke sana dan kau ke sini. Jadi saudara, kalau saudara mau cari Yesus, datanglah pagi-pagi hari. Amin. Jangan kesiangan. Jangan biasakan kita datang sama Tuhan telat. Karena ciri-cirinya kerajaan surga, jangankan kerajaan surga, ciri-ciri orang maju, ciri-ciri dari negara maju itu on time. Nah, Indonesia bercita-cita ingin negara maju. Walaupun Indonesia ini bisa beli alat-alat bagus, walaupun Indonesia ini bisa beli peralatan rumah sakit yang canggih, kalau manusianya tidak tepat waktu, tidak mementingkan dedikasi, nggak bisa. Kita harus dilahirkan dari firman Tuhan. Amin. Jemaat, ambil keputusan. Renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Jadikanlah itu gaya hidup. Kalau kita makan 3 kali sehari, itu yang tambah kuat dagingnya. Makanya daging kita lebih kuat daripada rohani kita. Kenapa? Daging kita kasih makan 3 kali sehari, roh kita enggak. Aduh, iman aku enggak kuat Pak Pendeta. Iyalah, enggak kau kasih makan. Begitu kena godaan, begitu kena cobaan, begitu kena rayuan iblis, begitu kita dirayu mementingkan dunia, kita kalah dengan alasan iman tidak kuat. Iyalah tidak kuat, karena imanmu tidak pernah dikasih firman. Tapi kita hari ini harus memiliki benih yang kekal. Firman Allah kekal. Kematian tidak mempan dengan firman Allah. Amin. Kematian itu tidak bisa mengalahkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Haleluya. Kita nyanyikan lagu tadi, Yesus apa arti hidupku, bila kau tak berikan nyawamu. Itulah kasih karunia. Bukan uang banyak disebut kasih karunia. Bukan pangkat jabatanmu yang hebat, itu kasih karunia. Bukan karena engkau sudah memiliki jet pribadi, engkau punya HP mahal, engkau punya uang bermiliar-miliar di tabungan. Apa gunanya kalau engkau mati, engkau masuk ke alam maut? Haleluya. Yesus apa arti hidupku? Hidupku, Yesus, jadikan ini doa. Jangan berdiam diri, keluarkan suaranya. Tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia
yang kering dan layu. Engkau akan mati, dan siapa yang menjemput engkau? Mari kita berdoa dalam nama Allah yang hidup. Kami bersyukur memiliki gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apa yang kami terima dari Tuhan Yesus, nyawa yang hidup, tidak seperti yang dunia berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami, menyertai kami melewati lembah gelap, lembah maut. Hancurkan kesombongan kami Tuhan, keduniawian yang membuat kami menyimpang daripada keselamatan. Kami dilahirkan oleh ibu kami, hanya dilahirkan untuk mati dan dikubur masuk peti. Tapi firman-Mu melahirkan kami untuk hidup yang kekal, yang mengalahkan maut. Di dalam nama Yesus, bangunlah jemaat ini di atas batu karang yang teguh. Dirikanlah jemaat-Mu GPIA di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, Yesus, Engkau berikan nyawa-Mu supaya alam maut tidak merampas kami dari tangan-Mu, supaya kebinasan tidak merenggut kami, karena Engkaulah gembala yang melewati lembah maut itu dan bangkit naik ke surga. Itulah kasih karunia yang kami terima dari Yesus Kristus. Hancurkan, patahkan kesombongan kami. Untuk apa kami memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah hidup kami di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian persembahan dari kaum wanita.
Haleluya. Biar kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Haleluya. Pujilah Tuhan, Allah kami yang kami sembah, Allah yang hidup. Pujilah Engkau Bapa. Terima kasih buat lawatan sepanjang pada kami pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan putuskan hati kami. Biarlah setiap apa yang kami beri pada pagi hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami hari Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Juga Tuhan ada firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan hidup dalam hidup kami. Biarlah Tuhan dengan kebangkitan-Mu pagi hari Tuhan Yesus. Tuhan buat iman kami semakin teguh. Iman kami semakin kuat Bapa. Kami perlu berdiri dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan alam maut yang berkuasa dalam hidup kami. Karena Yesus telah hidup bagi kami. Karena Yesus telah memberikan nyamanya bagi kami. Sehingga hidup kami berarti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Agar kami senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu. Agar kami Tuhan boleh mencapai Tuhan kerajaan surga yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena juga Tuhan hamba-Mu yang sudah melakukan isi hati-Mu Bapa. Pakailah hamba Tuhan. Semakin hari Tuhan. Semakin dipulihkan, semakin diberkati. Bila Tuhan hamba-Mu Tuhan boleh memperoleh pengurapan yang bagus Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan boleh Tuhan mendapatkan firman-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini Tuhan melayani. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Pujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Selamat Raya Paskah bagi kita semua. Sungguh hari Paskah. Sungguh indah firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah disampaikan hambanya. Biarlah firman ini membangkitkan dan menghidupkan iman kita, sehingga
Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya dan sebagai pengikutnya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan. Tetaplah setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita lakukan kebenaran firman yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita. Dan kami mengucapkan selamat ibadah, selamat Paskah buat kita semua. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini mungkin ada. Baik, puji Tuhan. Inilah gereja kita, gereja Pentakosta Isa Masih Kristus Jawa Makinan. Dan saya akan membacakan pengumuman Minggu 5 April 2026. Yang pertama, jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Hari Minggu dilaksanakan kebaktian sekolah minggu ceria masuk pukul 7.30. Kemudian dilanjutkan dengan kebaktian umum dilaksanakan pada pukul 10 seperti yang kita laksanakan saat ini. Dan kebaktian yang akan kita laksanakan yang pertama, kebaktian sel Rayon Salo di sini masuk pukul 7 malam. Ini kita gabungkan dengan sel Bangkina dan keluarga yang melayani adalah keluarga Tasya Sidabuta yang dilaksanakan di gereja kita ini. Sehingga karena dilaksanakan di gereja kita, pelaksanaan ibadah disatukan antara Rayon Salo dengan Rayon Bangkina. Kemudian kebaktian sel Rayon Ridang dilaksanakan hari Rabu masuk pukul 7 malam. Tempat ibadah atau keluarga yang melayani adalah keluarga Bapak Sela Shalom. Kamis yang dilaksanakan kebaktian sel Bangkina disatukan dengan sel Salo yang dilaksanakan menjadi hari Senin. Jumat kebaktian wanita kita menantikan atau yang dilaksanakan sekali dalam 2 minggu, sehingga untuk minggu Jumat besok masih belum dilaksanakan. Demikian juga pada hari Sabtu dilaksanakan 2 pelayan dan diharapkan bagi seluruh pelayan baik yang tidak dapat jadwal atau giliran untuk melaksanakan pelayanan diharapkan juga ikut di dalam melaksanakan doa dan puasa. Ini diwajibkan. Dan kami juga mengajak seluruh jemaat yang rindu untuk bersama-sama melaksanakan doa pelayan atau doa bersama dilaksanakan pada hari Sabtu masuk pukul 5 sore. Kemudian pengumuman tambahan, kita akan melaksanakan KKR di Perawak yang kita lakukan di Perawang, di gereja Perawang. Sementara yang datang untuk kebaktian atau KKR ini adalah dari Korea, yang kita laksanakan pada tanggal 10 April 2026 hari Jumat. Jadi bagi jemaat yang mau ikut untuk kegiatan ini diharapkan dapat mengisi list yang sudah di-sharekan oleh Bapak Gembala di grup rumah kita.
agar nanti kita bisa menyediakan atau menyiapkan kendaraan untuk berangkat ke sana. Dan keberangkatan kita nanti hari Jumat diperkirakan atau paling lambat kita berangkat dari Bangkinang ini pukul 3 sore. Jadi pelaksanaan ibadah KKR ini dilaksanakan di Perawang pada pukul 18 atau jam 6 sore. Kami ulangi ya, pelaksanaan KKR ini dilaksanakan hari Jumat di gereja GPA di Perawang. Kita berangkat dari sini paling lambat atau diperkirakan pukul 15 atau jam 3 sore, karena kita perjalanan menuju ke Perawang diperhitungkan 2 atau 3 jam, sehingga kita berangkat lebih awal dari sini, tidak terburu-buru. Dan diharapkan jemaat yang mau ikut mengikuti kegiatan ini dapat mengisi list yang telah di-share oleh Bapak Gembala di grup rumah kita, sehingga berapa orang yang ikut kita dapat menyiapkan kendaraan yang akan kita gunakan untuk berangkat ke Perawang. Nanti kalau lebih jelasnya bisa berkomunikasi kepada pelayan gereja atau langsung kepada Bapak Gembala. Kemudian pungut tambahan yang kedua, teknis pembagian atau nanti telur ini bagi jemaat maupun anak remaja atau anak sekolah minggu bisa mengambil di sini, bisa mengambil di luar. Tapi yang jelasnya kalau sudah mengambil di sini, nggak usah ngambil di luar, atau di luar aja. Kalau tidak dapat di luar bisa mengambil di sini. Nanti firman Tuhan yang telah disiapkan boleh diambil setelah selesai ibadah. Kami ulangi, semua bisa mencari telur di luar, bisa ambil cari, dan bagi yang mau ngambil di sini siapkan juga di sini, sehingga tidak berebut di luar atau apa namanya itu omboyan, kalau orang kita Jawa bilang omboyan, pating seliwer, kalau bahasa Jawa itu pating seliwer, sehingga tertib, nampak, kelihatan mencari telur ini dengan tertib. Dan pungut tambahan yang ketiga, kita akan melaksanakan penyerahan anak yang akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 19 April 2026, agar jemaat yang mempunyai atau ingin menyerahkan anaknya, untuk penyerahan anak ini dilaksanakan tanggal 19 April 2026. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Para jemaat Tuhan, kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tersedia bagiku
berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah yang begitu besar yang menyertai perjalanan hidup kami dari waktu ke Tuhan dan sampai saat ini. Engkau memberkati membimbing kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, tertib, dan bisa kami mempersembahkan pujian kami dan persembahkan segala apa yang kami miliki. Dan terkhusus Tuhan, kami telah menerima firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan pemberian Tuhan yaitu nyawa-Mu untuk mengganti kami, menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi ini Paskah yang indah ini Tuhan, kiranya menjadi Paskah yang baik dan Paskah yang memberikan kekuatan dan untuk pembelajaran bagi kami semua Tuhan, supaya kami memberikan pikiran, hati, jiwa kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat segala keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun saat ini mereka berada, biarlah tetap mereka beribadah Tuhan, dan bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang di perguruan tinggi. Engkau memberkati mereka, berikanlah roh takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah sumber segala pengetahuan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu indah, yang bisa kami nikmati pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi benih yang hidup di dalam setiap kehidupan kami, hati dan jiwa kami, supaya firman itu Tuhan menjadi benih yang tumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga kami bisa menjadi berkat kepada orang banyak, terutama kepada keluarga kami, saudara-saudara kami, dan juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang begitu besar saat ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Engkau lah berkati semua penduduk bangsa ini Tuhan, supaya jauh dari segala kekacauan, jauh dari segala keributan. Tetapi biarlah kami tertib, damai, saling mengasihi satu sama lain. Engkau juga berkati Tuhan saudara-saudara kami, terkhusus yang ada di Bangkinang ini. Jamahlah hati mereka, jamahlah setiap pikiran mereka Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut, berikan hati yang ikhlas, tulus Tuhan, supaya kami bisa saling mengasihi, bisa kami hidup berdampingan secara damai. Dan berikanlah Tuhan hati yang bijak kepada pemimpin kami Tuhan, bupati, wakil bupati, dan sekda, dan semua Tuhan, forum komunitas daerah Tuhan, dan juga Tuhan yang Kau berikan kepada keamanan ketertiban di kabupaten ini, Kampar ini Tuhan, terutama kepada Engkau berkati kepolisian, Dandim, dan juga Tuhan Komandan Batalion dan semua jajarannya, supaya mereka Tuhan dengan hati yang ikhlas, dengan hati pengabdian yang kuat Tuhan, mereka bisa menjaga ketertiban, kedamaian di Kabupaten Kampar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa khususnya di dalam program untuk renovasi gereja ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang akan menjaga, akan melaksanakannya Tuhan. Biarlah Tuhan renovasi pembangunan ini berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan semua mata yang melihat dan semua telinga yang mendengar dan hati yang mengetahui bahwa di gereja ini akan diadakan renovasi. Engkau berikan hati yang damai Tuhan kepada mereka, terkhusus Tuhan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Bangkinang ini, Ustadz, Buya, Haji, dan juga Tuhan semua FKUB juga Tuhan yang Kau berkati, supaya pekerjaan Tuhan berjalan di Bangkinang ini Tuhan. Kalau ada roh-roh jahat yang akan mengganggu Tuhan, kami sehati sepikir untuk mematahkan, menghancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin rencana kami akan rangkaian acara akan berlangsung, tapi saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan yang berikan yang melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus terpuji dan nama-Mu, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa di sorga, anaknya Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, dalam kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
Dialah Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang mengampuni dosa kita dan yang menyelamatkan kita dari maut. Dialah Allah, dialah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah damai sejahtera, terimalah kasih setia dari Allah Bapa di surga, kasih setia tak berkesudahan, dan rahmat yang baru setiap pagi. Dan bawalah pulang kasih karunia dari Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terimalah kuasa Roh Kudus, terimalah pertolongan dari Roh Kudus yang mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai Yesus Kristus menjemput kita yang kedua kali, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di surga, di sanalah kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Shalom, selamat Paskah. Tolong pintunya ditutup dulu, ada yang keluar. Bapak Ibu, silakan mengambil ayat. Saya minta dari barisan sini dulu. Ada ayat Paskah, ini oleh Paskah dari kita. Silakan diambil ayatnya. Mulai dari barisan sini. Telurnya nanti aja habis dicari baru pada yang nggak dapat baru ambil. Ayo dari pinggir ambil ayat. Inilah ayat Paskah dari gereja. Silakan dibaca dan direnungkan. Ya. Setelah nanti kita makan, kita akan mengadakan cermat kahut. Nanti hadiahnya sudah disiapkan. Silakan diambil ayatnya. Nah, setelah dibaca, direnungkan, didoakan, diaminkan. Telurnya nanti ya. Telurnya nanti diambil, dicari dulu, ayatnya aja dulu. Ya. Sudah, silakan dari pinggir tangan saya. Silakan Bapak Ibu dibaca ayatnya, supaya firman ini yang menjadi firman yang kekal. Ada lagi, silakan dibaca, direnungkan, diingat untuk firman Tuhan.
Kalau ada yang ingin bawa firman Tuhan ini oleh suaminya atau istrinya yang tidak datang, silakan. Dicari ayatnya. Baik Bapak Ibu, silakan dibaca, simpan, direnungkan. Ya, bagi kita yang mau mencari telur, silakan di depan gereja dengan pale. Tunggu, jangan ada tunggu apa-apa dari pale, kumpul aja dulu pale, peserta. Ayo anak-anak, ayo. Kata Pak Lek diprioritaskan anak-anak dulu. Ya, anak-anak dulu semuanya pergi. Hanya dapat satu ya. Setelah dapat satu selesai, jangan ada lagi yang diambil. Satu orang satu, ingatkan Pak Lek. Silakan Bapak Ibu yang ingin ambil keluar di depan. Anak-anak remaja kalau mau cari boleh, silakan cari. Yang mau mengambil sini silakan. Dapat satu ya, hanya satu orang. Silakan Bapak Ibu ambil keluar di depan, boleh. Satu orang satu ya. Silakan diambil telurnya. Setelah itu kita akan makan bersama. Ada dihidangkan di depan. Baiklah Bapak Ibu, kita berdoa sebentar sebelum sarapan. Saya minta kita tenang sebentar. Nanti udah keburu berserak. Kita berdoa. Ayo kita berdoa. Ya silakan. Ambil dulu telurnya, biar berdoa kita. Ini telur Paskah. Ya. Setelah itu kita akan berdoa dan kita akan makan sarapan bersama. Mari kita tenangkan sebentar, yang di luar sebentar dan sejenak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang baik, memelihara kami dan menyertai kami, sehingga dengan ucapan syukur kami bisa merayakan, memperingati dan menghidupi firman-Mu. Dan hari Paskah ini Tuhan, biarlah kami juga mengalami kebangkitan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat dari Tuhan. Makanan, minuman yang disediakan diberkati dan dikuduskan di dalam nama Yesus, menjadi kekuatan kesehatan bagi kami, jadi berkat, menjadi kekuatan yang baru. Berkatilah makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan ibu-ibu yang melayani di meja. Kalau ada yang belum mendapat telur atau tidak kebagian, silakan ambil di meja di depan. Iya, silakan. Ya, itu. Oh, boleh.
Sudah.